walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting nggak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Uniriva Official Content Reaction ya, dimana kita akan mereaction sesuatu yang memang ada kaitan dengan agama Islam, dengan debat lintas agama tentang Bang Zuma dan semua para apologet Kristen, apologet Islam, Polycarpus, penghujat. Kita akan bahas di sini yang berkaitan dengan apapun terkait tentang lintas agama. Itu adalah hal yang memang harus kita sebarkan ke seluruh alam. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang cukup menarik untuk kita bahas. Bagi kalian penggemarnya Bang Zuma dan bagi kalian penggemarnya Pak Donitan, ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Kenapa? Mungkin kalian pernah lihat FYP di TikTok bahwasanya Pak Donitan itu walaupun videonya belum disebarluaskan oleh Dr. Richard, tetapi ketika dia berbicara dengan Dr. Richard itu sempat viral karena ada yang merekam pada waktu itu dan video itu menyebar di mana-mana. Salah satu video yang kita lihat adalah ketika Dr. Richard memperlihatkan kepada Pak Donitan terkait tentang satu video diskusi lintas iman yang beredar di TikTok, baik di Komal-Komal atau di Room Live atau di FYP TikTok. Pak Donitan dimintai keterangan atau dimintai pendapat oleh Dr. Richard Lee terkait tentang debat lintas agama, di mana cara metode diskusinya berbeda dengan metode yang ditampilkan oleh Pak Donitan. Nah, lalu di situ ternyata ada hal yang ingin kita sampaikan dengan Julius tuh kayaknya ini harus diluruskan deh biar tuh nggak terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Khawatirnya nanti pendukung Bang Zuma dengan pendukung Pak Donitan ini ibarat kata seperti yang terjadi pada zaman perang Siffin dan perang Jamal. Kita tidak mau umat Islam itu terpecah karena kalian mengidolakan salah satu dari tokoh yang luar biasa hebat ini dalam ranah apologet, lalu kalian menistakan tokoh yang lain. Ini yang aku coba hindari dan aku kemarin telepon dua-duanya, Bang Zuma dan Pak Dondi. Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena mereka adalah guru-guru aku. Bang Zuma adalah abang dan guru aku, bapak dan guru aku. Pak Dondi juga adalah om dan guru aku. Jadi mereka deh aku anggap keluarga walaupun mereka nggak nganggap aku keluarga. Enggak lah, mereka menganggap aku adiknya lah, ya kan? Ya dong, rugi aja gitu nggak nganggap aku sebagai adiknya gitu loh. Jadi artinya Pak Dondi dan Bang Zuma adalah orang-orang yang bukan kaleng-kaleng. Nah, yang saya khawatirkan itu bukan Pak Dondi sama Bang Zumanya, Julius, tetapi adalah pengikut-pengikutnya yang seolah-olah mencoba membenturkan kedua tokoh ini. Nauzubillah min dzalik. Kalian ya, aku orang yang pernah belajar kepada mereka berdua adalah mereka orang-orang yang luar biasa bijaksana. Dan mereka tuh nggak lepas dari sisi kemanusiaan. Pak Doni punya kekurangan karena dia bukan nabi, Bang Zuma juga punya kekurangan karena dia bukan nabi. Tapi tugas kita adalah sebagai orang yang mencintai mereka, kalau ingin mengingatkan apa yang kurang pada diri mereka, ya jangan membongkar aib di depan publik lah. Kalau aib itu adalah aib yang akan ada kepada sisi setiap manusia. Contoh kesalahan sebut ayat kah, kesalahan omongan kah, atau apa. Itu nggak perlu dijadikan bahan untuk menyerang orang-orang yang secara keilmuan mereka punya gitu loh. Jadi yang aku khawatirkan itu adalah pendukung Bang Zuma dengan pendukung Pak Donitan itu seolah akan diadu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi nanti konten. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang video itu. Mungkin Julius bisa putarkan video yang sempat viral itu di ranah pertok-tokan. Kenapa di sini aku nggak simetris ya? Lanjut. Akan diputarkan. Pak Dondi, ada nih video seperti ini, boleh nggak kita kasih tanggapan? Lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja. Tapi bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? Saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun. Dari awal ini kan saya tidak punya ilmu berarti. Mau Pak Dondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Korea dulu aja. Korea dulu. Nanti baru saya tanggapan. Bagi saya belajar di SD, dari SD Ko Dondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya. Jadi yang kedua,
bagi saya apapun kita belajar agama itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Saya seperti itu. Pak Doni, mungkin ada Baik, tanggapan? jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus, makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya kayak gini. Sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodon dibawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Betul. Semua pasti kan percaya dengan keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Betul. Dan tidak perlu kita debatkan bersama. Betul. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf, masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtatan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin itu masih ada, karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembentengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembentengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Oke. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Oke. Oke? Saya Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu. Oke? Persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing, bukan kayak ya mempromosikan masing-masing itu ya kita ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Oke, itu dia videonya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri Dr. Richard Lee, dan ini pun beredar. Spekulasi pun melebar kemana-mana yang mengatakan bahwa Dr. Richard Lee itu ingin memissionariskan menjadi penginjil bla bla segala macam, seperti yang di video sebelumnya aku udah bahas dengan Julius. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, Pak Dondi Tan itu hanya menyampaikan sudut pandang dari sisi internalnya pribadi. Dari dulu tuh dia sudah sering ngomong sama saya sendiri bahwa dia tidak suka diskusi yang terlihat seolah-olah liar gitu ya, berbicara dengan oten-oten yang gedabrus gitu ya. Dia memang menghindari hal seperti itu. Dan kita punya hak masing-masing dan metode masing-masing. Nah, Pak Dondi, dia itu adalah anggota Litbang, bahkan dia adalah ketua Litbang dari Yayasan Geraha Mualaf, dan beliau adalah orang yang punya tanggung jawab banyak sekali di bahunya ya. Maka beliau tidak mungkin sembarangan mengajak orang diskusi. Beliau itu targetnya siapa? Pendeta-pendeta. Jadi kalau sama Pak Doni itu jangan diskusi deh kalau lu bukan pendeta atau akademisi deh, gak bakalan diterima, lu bakalan ditolak. Kalau lu orang awam dari ranah kekristenan, maka lu paling disuruh bertanya doang sama beliau, lu dapat ilmu dari beliau. Tapi kalau untuk berdebat beliau nggak mau lah Denny. Nah, kalau Bang Zuma ini metodenya adalah dia melayani seluruh alam, seluruh makhluk, seluruh spesies. Yes, dia tuh nggak pilih-pilih. Kenapa? Kenapa Bang Zuma nggak pilih-pilih? Karena dia punya waktu, dan juga memang materi yang diajarkan Bang Zuma itu adalah materi yang mudah dipahami oleh seharusnya ya, oleh oten-oten yang gedabrus. Nah, jadi mereka tuh punya sisi-sisi yang berbeda. Ini kalau kalian lihat tuh ya, jemaah tablik itu punya metode untuk berdakwah dengan cara berbeda. Mereka tuh
home to home gitu, door to door, mereka datangi tuh person by person diajak sholat. Sementara kalau ulama-ulama lain seperti kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, mereka tuh di podium, mereka mengajarkan sesuai dengan apanya masing-masing, metodenya masing-masing. Jadi kita umat Islam itu memang beragam metode dakwah yang kita lakukan. Contoh Julius, Julius itu tidak membawa ayat-ayat, tidak perang ayat, dia tidak mengajak hatuha oten, tapi dia akan memberikan sudut pandang analisa dia sebagai seorang Julius dari sisi yang dia lihat dari konten yang beredar. Itulah cara dakwahnya Julius, membuka fakta-fakta. Jadi kita tuh memang berbeda-beda tipikal. Jangan sampai kalian yang mengidolakan satu tokoh lalu menyerang satu tokoh lain sementara tokoh dua ini saling mencintai. Seperti yang terjadi di Indonesia antara petinggi NU dengan petinggi Muhammadiyah, mereka belajar kepada guru yang sama. Lah kalian pengikutnya nggak boleh membenturkan mereka berdua. Ini juga terjadi di zaman sahabat ketika pengikut Utsman ibnu Affan dengan pengikut Sayyidina Ali itu bentrok, terjadilah perang. Inilah kebiasaan kita umat Islam. Kita tuh kayak nggak bisa gitu ya menerima satu tokoh yang kita anggap idola dan kita tidak maupun kekurangannya ada kita nggak peduli. Lalu ada tokoh yang kita nggak idolakan ketika kebaikannya kita lupakan dan kesalahannya kita angkat-angkat. Akhirnya kita benturkanlah dua tokoh ini. Itu yang tidak boleh secara sosialisasi. Itu nggak masuk banget. Karena Islam itu diajarkan untuk wa ummatukum ummatan wahid. Kita itu satu tubuh. Kita punya mata. Tanpa mata kita nggak bisa lihat. Kalau mata ini kita nggak punya tangan, kita juga nggak bisa ngambil apa-apa. Jadi mata dan tangan itu adalah satu tubuh. Jadi kita nggak bisa pisahkan gitu loh. Kita nggak mau berpisah. Sama Kodondi atau aku panggilnya Serdondi. Serdondi itu punya kapasitas di bidangnya. Dia punya target-target sendiri. Dia lebih mau targetnya itu adalah pendeta dan pendetawati. Kalau kalian bukan pendeta dan pendetawati, dia nggak mau. Kenapa? Itu hak dia. Dia punya branding untuk dirinya sendiri. Bang Zuma punya branding untuk dirinya sendiri yang dihadapi adalah seluruh oten. Kalau oten mau bebal kayak penghujat dan bahkan kita itu, aku sama Bang Zuma lebih sering menghadapi penghujat. Makanya karakter kita terbentuk berbeda. Bang Zuma sama aku agak cenderung keras, Pak Doni agak sedikit soft. Kenapa? Yang kita hadapi itu medannya beda. Ini ibarat kata kayak lu jalan di jalanan, lu tempur di jalanan dengan lu perang pemikiran di kantor. Itu beda sekali. Baju yang lu pakai beda dan vibe-nya juga berbeda. Mindset-nya juga berbeda. Karakternya juga berbeda. Tapi kedua tokoh ini dibutuhkan dalam ranah apologetika. Jadi kalian sebagai pengikut Pak Dondi, pengikut Bang Zuma, pecinta Pak Dondi, pecinta Bang Zuma, stop untuk membandingkan mereka dan menyerang satu sama lain. Stop. Kenapa? Mereka sendiri itu saling menghargai. Gue saksinya, ya Allah gue. Aku saksinya gitu. Karena aku tuh japri dua-duanya. Bang Zuma aku japri, Pak Dondi aku japri. Jadi jangan sampai kalian berspekulasi bahwa kalian pikir Pak Dondi itu nyerang Bang Zuma. No. Tidak. Karena mereka saling menghormati itu dari dulu ya. Kenapa? Karena memang mereka tidak bersaing dalam hal ini ya. Karena dalam Islam itu dakwah itu bukanlah profesi. Dakwah adalah kewajiban. Apapun ilmu yang kalian punya, maka kalianlah berdakwah. Sama kayak kita nih ada julid society ya, atau julid apa gitu yang menyerang komal-komal tentara IDF. Saudara kita di PL sana, Palestina sana, mereka berjuang dengan menumpahkan dan dengan memegang senjata. Senjata kita apa? Keyboard warrior kita serang itu IDF. Nah, saling bermanfaat dan kita satu sama lain. Begitulah kita saling melengkapi. Lini-lini yang kosong dari tubuh Islam yang lain itu diisi oleh kita yang memang punya kapasitas di situ. Jadi aku nggak ikhlas, nggak redo kalau ada orang-orang oknum tak bertanggung jawab yang ingin pansos, ingin menghancurkan tali silaturahim antara Pak Dondi dengan Bang Zuma. Aku yang akan melawan mereka secara langsung. Karena mereka berdua adalah orang-orang yang luar biasa, saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai. So, jangan ya teman-teman yang memang mencintai Bang Zuma, kalian kenali dulu Pak Dondi. Kalian nggak kenal Pak Dondi, cara beliau itu sangat luar biasa. Begitu juga dengan kalian yang mencintai Pak Dondi, selama ini belum pernah lihat Bang Zuma, kalian bilang Bang Zuma terlalu keras. Ya iyalah, Bang Zuma keras, yang dihadapinya sekelas Kiamat sama Sofiatul. Kayak gitu, jadi jangan disamakan
kehidupan seseorang itu. Lu ada yang tinggal di kota, lu ada tinggal di desa, tapi intelektualitas lu nggak bisa dibandingin, lu bisa sama-sama pinter. Orang yang di desa itu dibesarkan dengan cara keras karena dia harus bekerja sendiri mencari kayu diikat, dibakar. Sementara you yang ada di kota, you punya alat-alat yang menunjang kehidupan you. Dan intelektualitas lu dengan yang di kota, dengan di desa itu bisa jadi sama. Karena kalian dibentuk dengan ruang lingkup yang berbeda. So jangan pernah kalian banding-bandingkan antara Bang Zuma dengan Pak Dodi ya. Karena apa? Aku yang akan maju melawan kalian nanti. Cilah. Begitu ya. Karena aku juga japri mereka dua-duanya. Ini yang jadi bahan kekhawatiran aku adalah ketika dua tokoh ini diadu seolah-olah mereka terpisah. Yes, mereka secara yayasan, mereka punya yayasan sendiri-sendiri. Pak Donitan ada bernaung di bawah Yayasan Graha Mu'alaf. Tempat aku juga bernaung. Yayasan Graha Mu'alaf adalah yayasan yang pertama sekali melambungkan nama aku. Yayasan Graha Mu'alaf adalah yayasan pertama sekali di mana aku banyak menuntut ilmu di situ. Yayasan Graha Mu'alaf adalah yayasan di mana banyak sekali faedah keilmuan yang aku dapat dari orang-orang yang bernaung ada di situ. Dua, ada Ustadz Alwan, ada Kang Farudin, ada Gus Imron, ada Ukti Eza, ada Amir, ada Ustadz Yusuf Ismail, ada banyak sekali tokoh-tokoh di Yayasan Graha Mu'alaf yang luar biasa keilmuannya yang diwariskan kepada aku. Lalu tiba-tiba ada lagi Yayasan MMCI di mana Bang Zuma yang menjadi pengurusnya dan juga ada Yayasan API yang Bang Zuma juga adalah pengurusnya. Di situ juga ada manfaatnya di mana di situ kita dikoordinir masalah hukum, kita akan di backup masalah apapun yang mungkin terjadi kepada para apologet. Artinya mereka punya tujuan yang sama tapi kapal yang berbeda. Lu boleh naik di kapal manapun ya. Jangankan tentang itu, mazhab saja kita punya 4. Lu pilih mazhab yang mana, tapi lu nggak boleh mencampurkan mazhab, itu etika. Nah, jadi kalau saya pribadi secara personal, Bang Zuma dengan Pak Doni bagi saya sama saja. Abang dan juga guru-guru saya. So, kalau kalian yang nggak kenal mereka, lalu kalian menyerang yang satu dengan meninggikan yang lain, itu mereka pasti akan marah juga. Kalian misalkannya pecinta Pak Doni, terus kalian bandingin Pak Doni dengan Bang Zuma, saya yakin Pak Doni juga nggak suka. Sama. Ini juga terjadi, bahkan ini terjadi di zaman Rasulullah ketika ada orang-orang yang Islam yang mencintai Rasulullah itu membandingkan Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah nggak suka. Inilah ajaran baginda Rasul. Rasulullah tidak suka dibanding-bandingkan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri terkait tentang Nabi. Ini bukan berarti saya menyamakan Pak Dodi dengan Bang Zuma seperti Nabi ya. Kita belajar dari kisah para Nabi. Bahwa dalam Al-Quran la nufarriqu baina ahadim min Rasul atau min Nabi atau minhum. Tidak ada boleh kita membanding-bandingkan mereka ini jelek ini. Oh, Nabi Isa mah bukan nabi kita, nabinya Bani Israel. Kita mah Nabi Muhammad, Nabi Isa mah gagal dalam menjalankan tugas. Astagfirullah. Mereka adalah orang-orang utusan Allah terbaik. Tidak ada yang gagal menjalankan tugas. Yang ada hanyalah mereka diingkari oleh orang-orang yang tidak mau menerima mereka. Lah begitu juga dengan Pak Dodi, dengan Bang Zuma. Apalagi mereka manusia akhir zaman. Tentu banyak kekurangan-kekurangannya. Pak Dodi dengan 1000 kekurangannya, Bang Zuma dengan 1000 kekurangannya, nyampe di aku 2000 kekurangan aku. Jadi kalau Pak Doni itu punya 500 kebaikan, Bang Zuma punya 500 kebaikan karena aku mencintai mereka berdua dan menjadikan mereka dua-duanya guru, aku punya 1000 kebaikan. Yang untung siapa? Saya. Ya, jadi artinya kalau kalian itu misalkannya orang yang sama-sama mencintai keduanya, alhamdulillah. Jangan coba-coba kalian benturkan mereka berdua ya, karena mereka adalah orang-orang yang kita butuhkan dalam dunia lintas agama dengan lini-lininya, dengan kemahirannya masing-masing ya. Bang Zuma dengan sikap tegas menghantam penghujat, membungkam mulut-mulut penghujat seperti orang-orang yang kalian lihat, Kiamat, Sobkatul, dan Polikardus lainnya. Pak Dondi berhadapan dengan para pendeta yang membuka wawasan berpikir mereka, menunjukkan bagaimana itu di dalam Bible terjadi kontradiksi dan kesalahan secara tekstual. Maka kita terima mereka berdua dengan alhamdulillahirobbilalamin, mereka dihadirkan oleh Allah. Tidak ada orang seperti Pak Dondi dalam kemampuannya, tidak ada orang seperti Bang Zuma dengan kemampuannya, tapi mereka saling melengkapi, apalagi kalau mereka dipertemukan berdua. Insya Allah doakan ya, Rifa Official akan menghadirkan mereka berdua, mudah-mudahan besok atau besoknya lagi, insya Allah mereka akan hadir berdua. Dan kalau mereka tidak mau hadir berdua, ya sudahlah, berarti ya nasib gue gitu ya. Aku akan meminta kepada mereka untuk hadir di StreamYard Rifa Official untuk mewawancara mereka secara khusus, membuktikan kalau mereka itu saling mencintai karena Allah. Bang Zuma dan Pak Dondi semoga punya waktu untuk saya, untuk Julius, untuk Anda semua yang menonton Rifa Official. Semoga mereka bisa satu StreamYard dan diwawancara oleh Rifa dan juga Dokter Akal. Kita
harap mereka bisa ya. Besok ya mudah-mudahan aku minta waktunya Pak Dondi lah kapan gitu. Jangan sampai lah Pak Dondi ini sama Bang Zuma sok sibuk gitu ya. Ini adiknya lagi butuh nih. Lagi butuh untuk menaikkan kontennya yang ini ya. Awas ya, mudah-mudahan Bang Zuma nanti punya waktu buat aku sama Pak Dondi ya. Mudah-mudahan itu aja. Insya Allah kita upayakan untuk mendudukkan Bang Zuma dengan Pak Dondi bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa aku cintai karena Allah. Mungkin Julius ada pandangan terkait tentang dua tokoh ini? Sudah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Uni Rifa, cuman kadang-kadang yang jadi masalah gini. Pendukung masing-masing ini yang terlalu ya berlebihan dalam menyikapi. Dan ini sudah saya lihat, ada beberapa orang itu sampai menggebu-gebu karena terlalu cinta dengan satu, sehingga jadinya menyerang yang satu lagi gitu. Padahal mereka sendiri nggak ada masalah. Sekali lagi ya, saya katakan mereka sendiri nggak ada masalah, dan memang tidak pantas untuk dibanding-bandingin, karena memang beda. Tempat perjuangannya beda. Contoh nih, kita lagi perang. Ada yang ngambil bagian untuk perang misalnya di darat. Ada yang perang di laut. Ada yang mungkin perangnya dengan supply, ya, jadi tukang supply. Sama seperti sepak bola. Di pertandingan sepak bola ada yang jadi penyerang, ada yang jadi gelandang, ada yang jadi back. Dan kalian nggak bisa mengharapkan, oh ya udahlah, saya punya Messi, saya punya Ronaldo, saya punya Neymar, saya punya Suarez, ya, saya punya Benzema. Semua ditaruh main sekaligus. Semua penyerang terbaik. Ya. Ada Mbappe, ditaruh semua. Mbappe-nya dijadikan back, Ronaldo-nya dijadikan kiper gitu ya. Ya kalah gitu. Walaupun mereka semua pemain besar, nggak bisa. Setiap orang punya bagian masing-masing. Kodondi dengan cara diskusi akademis melalui offline. Bang Zuma, dia lebih suka meladeni semua siapapun. Bahkan kita kadang-kadang sampai nanya gitu, Bang, ngapain diladeni kroco-kroco gitu ya? Sering orang bertanya, ngapain ladeni cuman anak sekolah minggu, kelas-kelas seperti itu, hanya merendahkan Bang Zuma gitu kan? Ngapain gitu? Tapi Bang Zuma memang karakternya seperti itu. Dia tidak pilih-pilih lawan, semua diladeni. Ya. Bang Zuma seperti itu, semua. Jadi memang setiap orang punya karakter. Dan kalian nggak bisa banding-bandingin, termasuk sama Uni Rifa. Kalau dibilangin, loh, kalau sama Uni Rifa kalah. Ya, kalian lihatnya dari segi apa? Kan gitu. Uni Rifa punya karakter masing-masing juga gitu. Dia punya kelebihannya, walaupun kita lihat dia lebih banyak kekurangan gitu kan. Tapi dia tetap punya kelebihan. Kan gitu. Setiap orang punya style masing-masing. Yang paling penting semua tujuannya untuk apa? Kan itu. Tujuannya untuk apa? Kan kita semua yang ada di diskusi lintas iman, yang melawan para polikardus, yang meluruskan syubhat mereka, semua gara-gara apa? La ilaha illallah. Tujuannya cuma itu. Nggak ada yang lain, teman-teman. Jadi, yang penting kita tuh niatnya dulu, satukan. Ya, satukan tujuan kita. Musuh kita itu adalah polikardus. Ingat ya, musuh kita polikardus. Di sini bukan lagi lomba-lomba siapa lebih terkenal, siapa lebih hebat. Enggak, kita bukan polikardus, teman-teman. Kalau polikardus seperti itu, ada temannya yang lagi naik, diserang, dicuri dombanya, kan gitu. Wah, dia itu nggak benar, ajarannya nggak benar. Sengaja gitu, diseleding ya. Sama kayak seperti Pak Bom-Bom, nyeleding Paul Jang nyeleding Wak Donat hajar si Sofiatul. Seperti itu, mereka saling nyerang. Kalau kita di Islam nggak ada. Haram hukumnya ya, kalau ada sesama muslim yang saling menyerang. Kecuali orangnya memang nggak benar. Kecuali dia hanya identitas KTP Islam, tapi sebenarnya hatinya itu sudah kafir. Dan saya rasa teman-teman sudah tahulah orang-orang itu seperti apa. Di Islam kita juga punya yang namanya kaum munafik. Ya, tentu saja ada yang namanya kaum munafik. Kalau itu memang kita perangi. Kita perangi. Tetapi kalau kita masih sama-sama muslim, sama-sama berjuang di jalan Allah, maka kita bersatu padu. Oke, itu Uni Rifa. Ada mau ditambahin? Ya, ini saya coba lagi menghubungi Bang Zuma ya untuk bisa menghadirkan mereka berdua dalam satu, dan ini temanya adalah wawancara Bang Zuma dan Pak Dondi. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau pun tidak bisa nanti dipisah juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih dua-duanya sih. Aku pengen dua-duanya hadir untuk memberikan kesaksian bagaimana mereka itu saling mencintai karena Allah. Itu aja sih mungkin Julius ya. Turut berduka cita meninggalnya Kiki Fatmala, seorang artis yang sempat murtad ya dari agama Islam, dan kalau dari sisi Muslim tentu kita menyayangkan beliau meninggal atau wafat dalam keadaan memeluk agama di luar Islam. Tapi itu adalah hak prerogatif dari beliau ya. Turut berduka cita
meninggalnya Kiki Fatmalah, begitu saja mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi saya lagi mengupayakan untuk menghadirkan manzumah dengan Pak Doni di channel ini ya. Semoga beliau, bisa, berdua ya dan itu, waktunya juga klop insyaallah mudah-mudahan doakan saja, supaya ya minimal ya kita tahulah bahwa mereka itu tidak ada problem gitu. Itu saja mungkin Julius yang bisa aku Ya, sampaikan. apalagi bisa dibilang dua-dua ini kan lagi jadi ikon sekali ya. Bisa dibilang mereka lah wajah dari pendebat muslim untuk saat ini. Mereka dua sedang dapat sorotan. Tentu saja kita mencintai kedua orang ini dan semoga mereka berdua bisa membantu dan memandu junior-juniornya ya. Karena kedua orang ini senior. Jujur, dua-duanya kami anggap sebagai abang ya. Saya sama seperti Uni Rifa, sama Kodondi saya anggap sebagai abang. Begitu juga dengan Bang Zuma. Ya, kita anggap sebagai abang, sebagai jenderal-jenderal kita yang ada di garda terdepan. Jadi bagi teman-teman, terutama yang punya pemikiran bahwa yang sana nyerang sini, yang sini nyerang sana, nggak ada teman-teman. Jangan dibuat asumsi-asumsi yang nggak jelas. Kita tuh bukan Polikardus. Biarkanlah Polikardus yang suka berasumsi nggak jelas, biarkanlah Polikardus yang suka saling menggigit satu sama lain. Di Islam kita nggak ada seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan ditutup. Ya. Itu saja teman-teman, besok kita akan mereaksi konten-konten yang beredar malam ini, apa yang akan muncul di ranah publik kita akan reaksi. Insya Allah kalau bisa kita secepatnya mereaksi beberapa hal yang memang perlu direaksi ya, karena ini harus dibungkam ya, karena ada beberapa fenomena yang terjadi yaitu penistaan yang masif mengkait-kaitkan lagi Palestina dengan Islam lagi, kemudian wah banyak sekali Julius dan kita harus hadir untuk menyuarakan ini ya. Jangan lupa ditunggu, subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa di sini nggak ada tap-tap layar seperti di TikTok. Yang penting kalian share, kalian subscribe, kemudian kalian like dan kalian ya sebarkan ke seluruh alam biar semua tahu ya. Itu saja mungkin dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.